Welcome back to Podcast. Masih ingat gue. Masih ingat ya, gila udah lama. Kita udah lama nggak ngobrol ya, udah lama nggak syuting. Lu hampir di-cut waktu itu kan? Hampir di-cut gue. Udah di-cut bro. Terus ada nggak yang mau dibayar murah? Tangan bro. Gak lah, bercanda ya. Oke, ini karena memang tim beasiswa tuh banyak ya infonya, jadinya kita dikalahkan dulu, tapi nggak apa-apa, yang penting biar kalian seneng gitu ya, dapetin beasiswa banyak dari UMN. Benar. Dan kali ini ada edisi spesial. Wah, pakai telur dong kalau gitu. Oh boleh. Oh boleh, spesial. Ya, spesial banget karena biasanya kan kita ngundangnya dari internalnya UMN. Yes. Tapi ini ada yang beda, ya kan? Karena kan situasi yang beda ya kita harus kasih iya juga dong, ya kan? Harus spesial. Kali ini kita mengundang Najwa Shihab. Oh bukan. Amin. Ada outsiders, tapi bukan outsiders juga sih, tapi di luar keluarga. Ya, bagian part of family juga, ya. Dari UMN juga, part of our family ya, UMN ya, tapi bukan dari UMN. Betul. Ya. Tamu kita dari SMA Penabur Kota Tangerang. Yes, kita bertemu. Kita tepuk tangan dulu. Oke. Ini kita udah lama nggak ngomong ya. Kita udah lama nggak ketemu chemistry. Kelibat. Oke. Selamat datang Pak Pitra, Bu Angel. Iya, terima kasih. Terima kasih lu udah diundang. Oh ya pasti ya. Ini kan tamu spesial. Jangan lupa Pak nanti dibagi ya Pak. Makanannya. Ya, makanannya. Pak Pitra boleh sama Bu Angel boleh kenalan terlebih dahulu Pak ke teman-teman mungkin yang nonton. Halo, ya nama saya Stefanus Pitra Pragakusuma. Saya guru BK dari SMAK Penabur Kota Tangerang. Saya dari 2013 sampai sekarang jadi 7 tahun berada di SMAK Penabur Kota Tangerang. Go. Kebiasaan di kamera gitu ya. Bu Angel. Oke, halo semua, kenalin, saya Ibu Angelia Emi. Saya guru BK SMAK Penabur Kota Tangerang. Jadi kita berdua nih guru BK partner. Partner ya. Duet maut bro. Duet maut. Ini kalau kontes dangdut menang bro. Iya, Duet maut. Dua apa ya? Enggak Jangan lah ya. Oke. Untuk menang ini. Nah, Tapi apa tuh? ada satu guru BK lagi. Siapa nih Pak? Pak Thomas Wibowo. Pak Cuma Thomas saat Wibowo. ini beliau lagi berhalangan hadir karena orang tuanya sedang sakit. Jadi dia tidak bisa hadir bersama kami di sini. Halo Pak Doain Thomas. aja deh ya, semoga kita terbaik. doakan supaya cepat sembuh. Untuk orang tuanya Untuk ya. orang tuanya. Oke. Pak, thank you banget Bu, thank you banget udah datang karena ini edisi spesial dan pertama kalinya ya. Yes. Pertama kalinya. Jadi sungguh sangat Kita the spesial. first ya Pak berarti. Iya dong. Wow, Iya dong. Ini pasti keren banget ya. Nanti Apa sih yang enggak buat Iya. kalian? lidah kamu manis sekali. Oke. Kevin mana Kevin ya? Jangan lupa loh. Kevin. Aduh. Oke, ini langsung aja ya kita ya, Oke. Men ya. Pak Bu, kan kita lagi di zamannya new normal lah New ya. normal. Karena ada banyak banget perubahan ya. Kayak misalnya dari aktivitas, perilaku juga ya kan, yang dimana tadinya kita nggak terlalu memperhatikan lingkungan ataupun kesehatan, sekarang berubah juga. Nah, bahasa kerennya new normal ini gimana sih Bu sekarang kegiatan di sekolah di masa-masa new normal ini, boleh mungkin bisa diceritain Pak Bu? Mungkin dari Pak Pitra dulu. Ya, kalau di masa-masa new normal ini memang menjadi sesuatu yang berbeda ya. Yes. Semua berubah gitu ya. Yang dulunya sistemnya offline, sekarang semua beralih ke online gitu ya. Jadi mau nggak mau sekolah pun juga beradaptasi secara online juga. Baik dari pembelajaran, dari kegiatan, everything lah, semuanya pokoknya. Gitu. Itu yang terjadi di sekolah saat ini, sehingga saat ini bisa dilihat sekolah-sekolah sepi gitu ya. Aduh, sepi banget Pak, bener Pak. Sama sekali gitu. Oh gitu. Oke. Itu yang normal yang terjadi saat ini di sekolah. Tapi artinya pembelajaran tidak berhenti kan ya Pak ya, Bu? Tidak. Berhenti, masih tetap dilakukan dengan online. Nah kalau misalnya kayak ekskul gitu, masih lanjut nggak sih atau gimana Pak Bu? Ya. Kalau di ekskul memang tidak semua, kalau dulu misalkan dibuka 14 ya, cabang gitu ya. Tapi sekarang disingkat menjadi sekitar 10 gitu. Berarti masih keren ya, masih maksudnya banyak. nggak berhenti gitu ya, nggak kalah dengan situasi dan keadaan. Nah itu penting. Tapi yang olahraga seni itu enggak, yang seni ada ya Pak, masih ada. Seni masih. Yang olahraga sih yang hilang. Kayak misalkan basket, floorball, futsal, itu semua dihentikan. Tapi kalau masih ada juga misalkan
seni masih gitu secara online gitu ya. Tapi yang menarik yang pelajaran olahraga nggak sih Pak Bu? Iya. Itu gimana? Maksudnya senam buka Zoom gitu senam atau gimana Pak? Jadi kalau olahraga itu di zaman PJJ ini kebetulan suami saya juga guru olahraga, jadi saya tahu banget. Oh iya gitu. iya iya ini Nah menarik. kalau misalnya guru olahraga itu kalau kita lihat di sekolah kita sendiri ya bapak guru olahraganya ya mereka tetap nge-zoom. Terus mereka tetap gerak, jadi anak-anaknya tetap pakai baju olahraga. Oh iya? Ya tetap gerak kayak jadi kalau ngajar di sekolah main basket ya tetap main basket, tapi dia hanya sebatas memperagakan aja. Anak-anak di sana nggak ikut. Jadi bagaimana sih gitu atau enggak mereka senam. Biasanya sih kalau yang PJJ ini lebih ke arah senam irama, terus kayak HIV/AIDS gitu-gitu yang dipelajari. Kayak gitu. Berarti kayak lu Fas suka gitu. Terus anak-anak iya. Lu sih bener-bener 10.000 orang loh yang nonton men. Lu sih bener-bener men. Iya. Nggak apa-apa, berarti kan kalau misalnya main basket ya kan gimana dribble yang benar. Ya. Iya, atau enggak guru-guru tuh udah kasih video duluan, nanti anak-anak ikutin. Nah, itu tugas mereka. Oh, itu berarti Iya, tapi tetap di rumah nggak boleh kemana-mana. Mana-mana kan. Jadi Kisut-kisut itu gitu doang. dalam bentuk tugas-tugas gitu. Oh, Bagaimana cara dribble, cara ngelempar, kemudian nanti divideokan, dikirim ke gurunya. tuh bener bener berarti ya, yang bener. gue lakuin tuh Iya, iya, terjadi bener, men. bener. Soalnya kayak Fas suka gitu. Virtual. Gak ada bolanya Pak. Tapi kalau kita pakai kacamata hitam tuh bolanya tuh ada Pak. Bolanya ada. Itu harus pakai kacamata memang, harus kayak gitu. Lucu lu men sekarang. Udah lama. Biar diundang lagi. Biar gak nikah. Biar gak dikat. Tapi itu sesuai sama perkembangan ya, kayak sekarang yoga, ada yoga kelas yoga. Lu udah dong Bocah. Kelas yoga online gitu kan Iya. berarti masuk juga ke sekolah gitu ya. Bahkan sampai kayak gitu. Yoga online. Dan Ada bahkan yang di kelas yoga online loh Bu. Jadi kayak di Instagram live gurunya tuh lagi ngajar terus pada ngikutin Pada semuanya. ngikutin. Iya gitu. begitu. Iya begitu sistemnya Beradaptasi normal sih ya. sekarang. Ya pasti. soalnya ya kocak juga. Lu lu mau apa lagi? Lu mah bener-bener. Berenang virtual coy. Berenang virtual gimana? Enggak boleh kalau Kayak bebas. Iya. Di udara. Aduh, tapi Oke. intinya sih kalau untuk persiapan normal udah siap lah ya. Udah siap, yang pasti udah siap. Udah. Nah kalau untuk mengajarnya, nah ini kan pasti berubah banget kan ya Pak Bu. Yang tadinya kita tatap muka secara langsung Iya. gitu ya. Sekarang lewat online, lewat kamera, setiap hari anak lewat kamera. Ada pengajaran-pengajaran atau materi-materi yang berubah nggak sih Pak Bu dalam mengajarkan di sekolah penabur? Iya. Kalau di penabur memang berubah total ya. Ya biasanya kalau secara offline ngasih proyek-proyek apa gitu. Tapi sekarang tugasnya memang kebanyakan mereka bisa video, gitu ya, video dikirimkan gitu. Terus kalau enggak model-modelnya portofolio, seperti itu tugas-tugas yang istilahnya ringan, yang tidak membebani siswa. Karena selama PJJ ini kan mungkin siswa juga sudah terbebani ya, terbebani. Aduh, seharusnya saya bisa tatap muka, saya bisa ngobrol dengan teman-teman, gitu kan. Jadi sekarang harus tiba-tiba duduk manis gitu ya di depan laptop hampir satu harian gitu kan. Nah, memang ini tidak hanya di sekolah kami, pasti semua Iya, sekolah mengalami itu. Iya, benar saya setuju. Guru pun juga harus putar otak. Nah itu Bagaimana? tuh. Bagaimana untuk bisa menyampaikan apa materi itu tersampaikan gitu. Dan siswa bisa nanti kalau di akhir semester bisa mengikuti ujiannya. Nah itu memang guru berusaha banget, istilahnya membuat pembelajaran itu menjadi fun, tidak membosankan, karena memang anak-anak kan sudah mungkin lelah atau apa. Nah bagaimana supaya bisa masuk ke Tapi PJJ-nya. sebenarnya sih dari menteri kan udah memang tidak menuntut ya Pak, tidak menuntut untuk guru harus benar-benar nyelesain semua pembelajaran dengan tuntas. Pokoknya yang nggak tuntas nggak apa-apa. Kalau situasi seperti ini yang penting Prosesnya. proses dengan anak itu Ada. ada dan ya tetap ada pembelajaran yang baik kayak gitu. Tapi ya tetap guru penabur tuh selalu berusaha untuk menuntaskan intinya. Iya sih. Ya nggak Pak? Mau offline mau online tetap Iya. Kita berusaha. 100% ya Bu. Iya, Pak. Udah Iya. target. Itu dia tuh. Karena kan ada standarnya sendiri kalau nggak salah Iya. penabur ya itu, nah itu nggak boleh di bawahnya itu. Keren makanya. Nah ini yang agak unik sih Pak Bu, kan Bapak Ibu kan dari bimbingan konseling BK kan Pak. Iya.
pasti kan banyak tuh teman-teman yang curhat tuh yang misalnya putus cinta. Nah, ya itu kan, tuh. kan pandemi. Terus cara Bapak Ibu berkonsultasi, nah itu loh yang mungkin bingung. Apakah Bapak Ibu juga menyediakan konsultasi online? Ketik Rex Ya. pasti. Ya kalau sebenarnya kalau dari bimbingan konseling ya, cara konseling itu memang kita tetap membuka layanan. Ya, kita menawarkan ke anak-anak, kami tetap membuka layanan ya. Siapa yang mau konseling, mau jam berapapun kita akan layani gitu. Memang ada batasnya bahwa kami hanya membatasi sampai jam 6, selebihnya enggak. Tapi kalau ada anak yang tiba-tiba chat gitu ya, mau nggak mau kami harus layani gitu. Nah, selama ini memang kami mengecek dulu ya, chat mereka dulu. Mana kabarnya, apa kabar Bu gitu. Terus ada permasalahan apa gitu. Tapi selama ini memang anak-anak paling hanya kesulitan selama PJJ gitu. Apa wifi ya kan, atau jaringan internetnya bermasalah atau laptopnya gitu. Nah, itu yang sering dialami sih ya. Tapi kalau misalnya kayak percintaan kayak itu memang mereka apa ya belajar ya, sosialisasinya memang mereka berkurang gitu. Ya benar. Anak-anak nggak gampang untuk terbuka kalau ada keluarganya. Jadi misalnya kamu gimana nih, orang tua kamu di rumah, ntar aja Bu ada mama papa, dia nggak bisa. Iya. Jadi kalau di sekolah kan mereka masuk ruang BK, kunci, mereka nangis, mereka teriak-teriak di situ juga nggak bakal kedengeran, cuman saya doang atau Pak Pitra. Nah kalau sekarang untuk masalah yang pribadi jelas kami guru BK sangat sulit. Tapi ya khusus untuk apa ya Pak, kayak kesulitan apa di PJJ, terus mungkin mereka karirnya mau kayak gimana, itu kita masih bisa handle. Dan banyak sih anak-anak konsultasi, biasanya mau karir apa, terus gimana nih hambatan di PJJ kayak gitu. Saya ngerasain banget sih apa di depan komputer doang gitu Iya. kan. Aduh. Iya, kita kan juga ya men ya. Maksudnya Iya. kita juga setiap hari kalau menceritakan tentang UMN ya di layar juga gitu. Dan wah, Rasanya tantangannya iya, sih luar biasa. lebih bikin capek tahu. Betul, kalau betul. kayak gitu ya daripada Soalnya kita juga happy Pak Bu kalau misalnya ketemu anak gitu ya, cerita-cerita langsung gitu. Ada Itu feedbacknya. happy, ada feedbacknya. Tapi ini Bu nyambung ke persiapan yang tadi Bu. Iya. Teman-teman di penabur Kota Tangerang ini ketika mereka pembelajaran menggunakan Google Meet atau Zoom? Zoom, ya. meeting, ya. Kalau dulu ya, dulu memang awal-awal kami pakai Google Meet ya. Tetapi penabur memberikan platform itu Zoom. Oke. Jadi semua sekolah di seluruh Jakarta itu sudah menggunakan Di Zoom. penabur. Di penabur loh ya, khususnya penabur. Iya. Karena penabur memang mendapatkan masukan-masukan kalau pakai Google Meet itu mungkin loadingnya lama atau apa gitu ya. Jadi kalau akhirnya memberikan sarana Zoom. Gitu. Jadi semua bisa menggunakan. Berarti harus ada kewajiban mereka untuk on cam ya, Pak Bu ya. Iya, Harus mereka ya, harus kewajiban Harus ya. kewajiban mereka. Karena itu memang standar prosedural dari penabur atau memang dari Kota Tangerang aja, Bu? Ya setahu kami sih memang kalau dari penabur memang harus on cam. Harus gitu. on cam. Tapi kalau nggak tahu ya kalau sekolah lain kan mungkin kalau Beda-beda anaknya aturan izin kali ya, Pak, ya. Dari penabur pasti on cam. Saya berasa banget kalau misalnya kita lagi presentasi, kalau kita lagi presentasi nggak ada kameranya tuh pasif, nggak semangat gitu urusannya. Iya. Jadi memang manusia itu diciptakan manusia sosial sih, apa? Iya, benar. Makhluk hidup sosial. sosial. Apa ya, meskipun mereka on cam tapi kalau nggak ngeliat ke layar nggak fokus sama aja. Sama gitu. aja. Maksudnya memang kita harus gimana ya Iya, caranya benar. menggrab attention mereka gitu. Nah itu memang, itu makanya kita Bapak Ibu guru nih dari awal persiapan masuk ya Pak, Iya. sampai pertengahan kita masuk itu webinar terus persiapan dari penabur untuk kita bagaimana mempersiapkan PJJ supaya menarik. Tetap aja ya pasti ya kesulitan pasti tetap ada. Kita manusia makhluk sosial ya Bu ya. Betul. Maksudnya, Iya. aduh, Butuh banget Apalagi Iya, remaja, interaksi. iya, remaja apalagi kan. wah aku yakin sih Bu ketika nanti kelasnya offline tuh pada kangen-kangenan Wah, semua pasti deh. itu. Ya, Ada nggak sih Pak Bu yang udah mulai, Bu Pak kangen Kapan sama nih? sekolah kapan? Pasti mereka bertanya, Pak kapan kita masuk? Gitu. Iya, Pak pertanyaannya kapan itu. kita bertemu? Pak kapan kita bisa ngobrol-ngobrol secara tatap muka gitu. Dulu kapan libur? Sekarang kapan masuk? Sekarang kapan masuk? Nah itu nanggepinnya kayak gimana tuh Pak Bu kalau misalnya ada anak yang kayak gitu tuh? Ya kalau kita sih sebagai guru BK memang kita jawabnya netral ya karena memang kita belum
belum memberikan istilahnya solusi seperti itu. Kita memang masih menunggu dari pusat kan. Betul, pastilah. nggak Dan mungkin. yang pasti juga adalah dari Pemda, pemerintah Iya. daerah. Dari pemerintah pasti yang penting. Apakah mengizinkan atau tidak? Ya benar. Ya nanti Januari itu ya, tapi ya belum tentu juga sih. Belum tentu juga. Ya, semoga lah ya semoga kita lah. cepat selesai dan Yes. bisa beneran tatap muka gitu ya. Amin. Amin, amin, Nah, amin. kalau dari Bapak Ibu nih, ada pengalaman menarik nggak sih atau yang lucu-lucu pas lagi pembelajaran jarak jauh gitu? Ya, nah ini Kalau diceritain jadinya lucu ya Pak Bitra ya. Pas ngadepin tuh kesel gitu. Apa yang gue jadi? Ya paling gitu kan. Kadang anak-anak tuh pinter ya. Anak-anak tuh gue teknologi lebih pintar dari bapak gurunya masih nunu lah bahasanya. Nah kalau anak nih kita seolah-olah tahu itu ada anak, tapi dia ternyata itu cuma foto editan mereka gitu. Jadi mereka memperhatikan gini ya, memperhatikan gitu, kok nggak kedip-kedip, gitu ya, kok diam aja, oh ternyata ada foto-foto gitu. Kok matanya kuat dia mau lihat terus. Itu ya ampun anak-anak. Kurang aja. ajar. Ada juga di sosial media gue liat bisa ngilang bro. Oh iya. Gitu hilang kayak Naruto. Ya buat video. Buat video itu video ya Pak ya benar ya. Video. Aduh. Ya, video profil ya, video. Jago-jago loh. Jago-jago loh sekarang anak-anak zaman kreatif-kreatif. sekarang hebat loh. Gara-gara corona ini jadi apa namanya keren gitu loh teknologinya mereka. Iya Ya sih. satu sisi membuat mereka lebih kreatif, Kreatif. ya, menjadi kreatif. Cuma Cuman kalau yang lebih lucu lagi, kalau misalkan kita ngomong di hadapannya itu di kameranya itu ada atap gitu. Kalau ada cicak jatuh gitu kan, kita lihat gitu. Jadi kameranya di hadapan ke atas. Gitu. ya ampun. Anaknya ada atau tidak kan kita nggak kayak tahu. kelihatan benar. Ke Itu atas. banget memang ada sekarang. Tapi memang harus on cam sih ya. Iya, harus on cam sih Kelihatan. harusnya. Mau nggak mau sih itu salah satu bikin semangat juga lucu-lucu ya. Ya ampun. Nah untuk tugas-tugas nih, tadi kan ekskul udah ya Bu ya, ada beberapa yang dihilangkan. Mungkin ada yang ditambahin nggak sih Pak Bu? Iya. Ekskul kayak misalnya Apa ya digital, kreativitas? ya, soal digital Ekskul itu Bapak ada tuh? project mungkin Pak, project Production, akhir. video production. Iya kalau memang sih bisa dibilang gini, saya punya eskul namanya Paskibra ya. Ya. Nah, kalau Paskibra itu kan memang impossible banget kalau secara Iya, Pak. Virtual. Saya pikir itu Virtual virtual gitu ya. Pak. Gini-gini. nah, itu Kayak kan gue memang ngerek benerannya gini. ya. Memang ini yang menjadi kendala kalau pas eskul Paskibra. Akhirnya kami berdua, saya dan Bu Winda waktu itu berpikir eskul seperti apa ya? Sempat juga konsultasi dengan Pak Thomas Wisto ya. Sir, kita mau ngasih apa nih materi Paskib? Ya udah, kita kasih materi secara teori aja. Jadi putarkan video gitu ya. Terus putarkan nilai-nilai Paskibra itu apa aja. Nah, akhirnya jadikanlah project buat mereka. Jadi yuk buatlah video yang berhubungan dengan 6 nilai dari Paskibra misalkan. Dia membuat video dikumpulkan. Nah, itulah bentuk nilainya seperti itu. Dan kehadiran yang pasti. Cool. Iya. Jadi emang Jadi hanya ya seadanya lah yang yang bisa Ini tetap mereka ada kita punya ada kegiatan. jadi kita sama-sama kreatif juga ya Pak Bu ya. Kita yang mempersiapkan harus kreatif, anak-anak juga harus makin kreatif. Feedbacknya juga harus Iya, kreatif juga feedbacknya ya juga harus mereka. kreatif. Waduh, out of the box banget. Iya. mungkin yang selamanya kalau offline itu kan praktek, sekarang harus diputar menjadi teori gitu kan. Misalnya kan ini kayak video production tempat kami kan ada juga. Itu kan kalau praktek berarti kan harus mengenal ini kamera ini bagian-bagian dari video production. Tapi kalau sekarang kan secara teori Sekolah kita udah buat film loh. kita sudah buat Oh video. iya. Iya itu kita video Kita production kerjasama dengan ini View. kerjasama Oh View, dengan View Indonesia. View Indonesia. Iya. Oke, oke, oke. Danau Pengantin. Namanya Danau Pengantin. Danau Pengantin. Itu pemainnya dari sekolah atau anak-anak. Jadi project sekolah, project teman-teman ya kelas. Iya. Ya, Karena gabungan. Kan kami kan ekskul ini kerjasama dengan View Indonesia. Jadi pelatihnya juga dari View. View. Iya. Gitu. Oh, jadi ada kelompok-kelompok lalu dilatih, terus hasil karyanya Iya. Danau Pengantin. Mereka belajar kayak gini juga kameramen. Tapi anak-anak ada sutradara anak juga, sutradara anak. Sampai jadi sutradara, editor, Scriptwriter, gitu-gitu ya. Terus lampu. Itu sampai filmnya di ini juga ditayangkan di View juga Di atau berapa negara Di Pak? View, ya, Di 16. 16 negara ya. 16 negara. Ih, keren Dan itu banget. sempat dilombakan ya, meskipun memang Emang belum. belum menang ya. Kita masih kalah dengan daerah-daerah lain yang ceritanya lebih menarik atau gimana saya kurang tahu gitu. Iya,
ya anak-anak. Tapi pengalaman anak udah lumayan keren sih kalau kayak gitu. Itu sih. Ya dan selama pandemi ini juga tetap jalan ya Pak. Tetap jalan. Kemarin saya kan mendampingi video production. Kita memang punya proyek untuk semester 2 nanti sudah dibagi-bagi siapa jadi sutradaranya, siapa jadi editornya gitu ya. Terus siapa yang menjadi scripternya, penulis naskahnya gitu. Jadi sudah dibagi-bagi. Kemarin buat sinopsis juga, sinopsis cerita yang akan diangkat menjadi film pendek itu. Dulu gue SMA nggak ada kayaknya. Sama bro, gue juga nggak ada, maju banget nih anak-anak ya. Iya benar. Dari kendala bisa jadi bisa jadi nilai plus. Nilai plus. Jadi nilai plus. Nah, kalau dari Bapak Ibu nih, ada tips nggak sih buat mungkin teman-teman Bapak Ibu guru lain yang menyaksikan, tips ngajar atau tips gimana sih caranya anak biar terbuka meskipun lewat virtual gitu kalau lagi bimbingan konseling. Tadi kan ada kreatifnya juga. Kayak gitu. Ada nggak? Apa ya? Ya paling kita harus benar-benar mempersiapkan diri ya. Artinya kita benar-benar siapin platform apa nih yang mau kita pakai. Misalnya kayak attention untuk anak kan kayak misalnya mereka demen banget mainan, demen banget nonton video. Ya kita sebisa mungkin Bapak Ibu guru mempersiapkan itu. Pokoknya video, terus sebentar-sebentar main, sebentar-sebentar ini, jadi kuis. Ntar baru masuk lagi ke pembelajaran. Meskipun Bapak Ibu udah mempersiapkan kayak gitu, pasti juga ada anak yang nggak attention juga pasti ada. Pasti sih. Cuman ya sejauh ini anak-anak berusaha menikmati dan mereka juga melakukannya sih, melakukan itu. Sekalipun saya nggak tahu itu mereka bagaimana, tapi intinya ya inilah Masih biasa, mereka masih mengikuti lah. Yes. tapi guru-guru tuh jujur, kami kan Bapak Ibu guru ibaratnya baru belajar, sementara kalian sudah katam di situ gitu loh. Jadi ya kalau kadang-kadang kita, Bu ini jangan pencet itu Bu, kita malah diajarin pas kita ngajar. Lu ini gimana kok suaranya nggak keluar ya? Bu ibu keluar dulu gini-gini. Jadi anak malah ngajarin. Tapi kita memang guru-guru udah terbuka sih untuk tetap mau belajar sama anak juga gitu. Jadi jangan sampai berhenti belajar. Iya. Marah deh kalau corona. Apalagi kan sekarang virtual, jadi mau nggak mau Bapak Ibu yang lama juga dipaksa untuk mengenal Itu. namanya Google Meet, Zoom, ataupun platform yang lain gitu ya. Jamboard. Ya mungkin sebelumnya di awal-awal itu masih kaget ya kan, Google Meet gimana cara makainya gitu ya. Aduh gimana nih, tapi untung aja dari penabur memfasilitasi itu mengajari guru-gurunya, memberikan pelatihan bagaimana cara menggunakan Google Meet, setelah itu beralih ke Zoom gitu ya. Jadi seperti itu sih, kita juga sebagai guru merasa wah terbantu sekali gitu loh. Terfasilitasi sekali gitu kan. Berarti nggak cuma asal bisa pakai aja ya Pak ya, tapi gimana mengontrol itu juga supaya lebih menarik juga ya. Dan tadi saya ambil juga dari Bu Angel, nggak ada gap dengan guru dengan anak-anak supaya bisa saling ngisi ya. Gitu ya. Karena biar bisa lebih akrab juga ya Bu ya. Kolaboratif. Iya. Kita sekarang kolaboratif. Tadi kita belum singgung ya. Belum singgung bro. Belum Ini singgung. di Kolabohab benar ya. Sekarang zamannya kolaborasi. kolaborasi. Lanjut nih. Oke, Bu, Pak, mendidik secara digital. Berat banget sih lu. Habis dikasih pertanyaan. Mendidik secara digital. Nah ini kan tadi kan bentuk-bentuk kreatifnya kan sudah kelihatan ya Pak Bu ya, dan nggak ada gap juga. Boleh kasih contoh nggak sih Pak Bu? Mungkin dari Pak Pitra sama Bu Angel kan punya jurus-jurusnya yang beda-beda juga. Iya, tuh. Salah satu aja Pak, kasih contoh mungkin Pak. Pak Pitra mungkin sama Bu Angel nanti satu-satu. Pak Pitra dulu mungkin Pak. Gimana ya biar menarik nih? Contohnya yang pernah saya lakuin gitu Pak. Yang pasti membuat PPT, bahan presentasi itu kalau anak-anak kan lebih suka yang bergerak, gambar-gambar gitu ya, urusan tidak model tulisan terus gitu ya. Kalau tulisan dulu lama-lama ngantuk. Gitu. Paling ya dari guru berkreasi dalam membuat presentasinya tuh. Kita bagaimana memasukkan unsur-unsur, ada videonya, ada soundnya gitu ya, yang menarik gitu. Nah, terus kalau enggak kita membuat dari gurunya sendiri membuat pembelajaran nih, misalkan di depan kamera kayak gini berdiri, di belakangnya papan tulis. Nah terutama untuk guru-guru matematika nih biasanya seperti itu. Ya ini sama ini apa ini gitu kan. Ada juga yang menggunakan papan tulis whiteboard, atau juga ada yang menggunakan aplikasi-aplikasi yang langsung ditulis, gurunya menulis pakai tab seperti itu ya, ditulis di situ. Anak Ada tetet itu ya. mereka langsung
Oh di apa namanya sessionnya sudah langsung gitu, Langsung. melihat gurunya gitu. Nah, jadi di sini guru-guru mungkin di belakang ini mereka nggak tahu, mereka hanya bilang guru mah ngajar enak bla 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 bla, tapi mereka nggak tahu di belakang itu guru sudah bekerja keras ya kan, berusaha bagaimana materi itu tersampaikan. Akhirnya kan Gitu, anak muda. Susah. kelihatannya aja kan guru mah gampang gini-gini, padahal di balik itu semua guru berusaha keras di depan kamera yang mungkin selama ini nggak pernah ngomong depan kamera, dipaksa harus depan kamera. Halo anak-anak, gini gitu kan. Materi kita hari ini adalah gitu. Nah, jadi memang digital guru itu akhirnya berfungsi. Ini ya saya harus menggunakan. Jadi hari ini belajar ini, besok sudah mikir lagi bagaimana ini harus bisa menyampaikan gitu. Itu kalau dari saya sih contohnya ya. Saya mikir ya. Iya benar. Benar. Bu Angel gimana Bu? Aduh bingung nih jawabnya. Kalau saya lihat apa mendidik ya, mendidik secara digital ya apa ya. Contoh yang Bu pernah lakukan. Kalau Pak Fitra melihatnya dari bimbingan klasikal ya, karena kita BK mendidik secara digital tuh bukan hanya kita ngajar, tapi mungkin kalau yang pernah saya lakukan adalah kita memberikan waktu setelah pembelajaran jarak jauh ini PJJ itu tetap ada konsultasi dengan guru BK. Jadi saya membuat kayak jadwal, misalnya hari ini Pak Andri, hari ini Kepas gitu. Jadi sehari 2 kali mereka tetap bisa konsultasi kayak gitu, bisa kelompok, bisa juga individual. Kalau merekanya malu untuk ngomong sama saya, paling tetap chatting line sampai jam berapa. Malah kalau kita PJJ ini sebenarnya waktu kita malah tidak ada batasnya. Tapi kalau udah jam 10, jam 9 saya sudahlah besok aja gitu. Cuman yang bisa saya lakukan itu sekarang yaitu konsultasi online sebisa saya, semau anak mau misalnya 5 orang ya 5 orang, seorang ya seorang, itu aja sih paling kita melakukannya itu yang bisa kita lakukan. Jadi kayak biro konsultasi ya Bu ya. Ya memang kita biro konsultasi. Iya, biro konsultasi. Sekolah. Tapi kan biro konsul. Ya tapi nggak pakai SMS. Kalau dulu kan biro konsultasi hubungin ini. Oh iya. Butuh teman curhat. Butuh teman Teman curhat. Kirain mau stand up comedy Bro, sampai stand up comedy gitu. Ya ampun Iya, nggak iya. bisa. Ajarin. Oh ada openingnya. Selamat datang di channel terkece. Jangan. Ya itu tadi. Jadi secara digital kita harus ekspresinya gitu kan, tuh ngomong di depan kamera gitu kan. Kadang tuh kalau misalnya kita ngomong di kamera nih Pak, kalau kita kan suka presentasi juga ya ke sekolah. Kita lagi ngelawak nih, menurut kita lucu, tapi yang nonton tuh gak lucu Pak. Benar. Itu sedih banget. Udah Kalian siap jahat materi. atau enggak? Aduh. Apalagi kami guru kita sendiri yang ngomong. Lah iya benar. Mereka dengar atau enggak kita juga nggak tahu kan. Yes. Ya, pasti kita menyampaikan materi-materi apa gitu ya, bab ini. Yang penting kita berusaha untuk menyampaikan materi itu. Dimaklumin aja kalau Kita- udah kayak kita gitu. berusaha. Mm-mm. Bertahan, lewatkan saja. Yo. Kalau butuh pelawak Pak atau Pak Kevin, sediain buat Bapak. Ya, Siap. Wah boleh nih. Mungkin butuh hiburan di kelasnya pada suntuk biar melek. Ya. Bapak siapin tomat biar Kan virtual Bro, nggak ke bisa. kaca ke layar. Oke, Pak Bu, mungkin boleh disampaikan ke teman-teman nih mungkin harapannya untuk teman-teman SMA Penabur Kota Tangerang mungkin Pak. Dan alumni tentunya ya. Mungkin Alumni banyak murid yang lain Oh, juga, banyak. murid-murid di Indonesia gimana Iya. harapannya supaya guru-guru juga bisa enjoy dengan mengajar online ini gitu. Mungkin alumni dulu, Pak. Iya. Alumni dulu. Alumni kan banyak nih Pak yang di UMN nih Pak. Mungkin apa yang Bapak mau sampaikan ke teman-teman alumni? Ya. Halo untuk alumni dari SPAK Penabur Kota Tangerang. Memang di masa seperti ini sangat membebani ya, berat sekali secara virtual. Mungkin kalian juga kangen dengan suasana perkuliahan, ya terutama yang kuliah di UMN nih. Saya yakin pasti kalian kangen semua itu. Nah, tetap semangat, tetap ngerjain proyek-proyek dari dosen gitu ya. Mengeluh boleh, tapi jangan keterusan mengeluhnya. Karena kalau terus mengeluh itu nggak akan berjalan proyek tersebut, gitu ya. Terus untuk siswa-siswi SPAK Penabur Kota Tangerang maupun siswa-siswi yang ada di seluruh Indonesia,
kami sebagai guru BK hanya bisa menyampaikan ya, tetap semangat, tetap bersinergi, ya kan? Bersinergi dengan guru, dengan orang tua gitu ya, terbuka supaya permasalahan yang saat ini kita hadapi cepat berlalu gitu loh. Dan tetap menumbuhkan motivasi dalam diri kalian. Ini semua pasti berlalu. Gitu. Badai pasti berlalu. Bernyanyi. Lu udah lahir belum? Belum. Manajer boleh Bu. Aduh apa? Oke, sebenarnya Pak Peter udah lengkap nih. Kalau saya buat para alumni dari Semak Penabur Kota Tangerang yang kuliah di UMN, kalian udah kuliah di sini tuh bukan kayak kebetulan, tapi ini memang Tuhan udah tempatin kalian di sini ya. Dan kalian harus bangga kalian kuliah di sini. Ini adalah universitas yang bagus untuk melanjutkan pendidikan kalian. Jadi tetap semangat dan ya udah jalanin yang sekarang memang harus jalanin, ya dijalanin aja semampu kalian, sebagus kalian, sehebat kalian, sekreatif kalian kayak gitu. Nah buat anak-anak Semak Penabur Kota Tangerang, anak-anak kita yang terkasih semua dari kelas 10 sampai kelas 12, nah saya berharap anak-anak bisa bisa semangat banget deh untuk ngejalanin PJJ ini. Ini kan nggak lama ya, maksudnya kita ngejalanin dari pagi sampai siang aja. Nah kalian semangat dong, karena Bapak Ibu Guru tuh semangat banget buat kalian. Jadi kalian harus tetap semangat, dan itu juga berlaku buat semua anak yang ada di Indonesia ini. Sekarang memang lagi masa corona ya, kita tidak bisa menyalahkan situasi keadaan, tapi kita harus menjalaninya, kita harus bisa melakukan yang terbaik gitu. Dan yang pasti kita harus berusaha berteman. Berteman Dengan corona gitu ya. Yes. Karena kita tidak bisa menolak ini semua. Sampai nangis Bu. Menyentuh. Boleh. Bahaya. Oke. Nah, teman-teman, jangan buat teman-teman di SMP juga ya. Yes. Ini kita sudah berrekan dengan SMA Penabur sudah lama gitu ya. Jadi SMA ini juga berkualitas gitu ya. Jangan lupa untuk masuk juga ke SMA Penabur. Benar. Apa namanya? Kota Tangerang. Iya. Nah, sih Mas, Aduh, mohon maaf. mungkin boleh disampaikan mungkin teman-teman yang dari SMP mau cari tahu. Oh, Ya. Ya. Boleh, saya- Silakan Bu Ajel. Oke. Wah ini terima kasih sekali buat kesempatannya. Sama-sama. Paling bisa. Oke. Buat teman-teman, buat anak-anak yang lagi cari SMA nih di Tangerang, ada SMA Oke, yaitu Semak Penabur Kota Tangerang. Nah, kita lagi penerimaan siswa baru gelombang yang kedua. Jadi ada dua cara, yaitu non tes. Kalau nilai rapot kalian kelas 8, untuk mapel matematika, IPA, Inggris harus lebih dari KKM sekolah asal. Jadi kalau yang kelas 9 harus nilai rapotnya itu lebih dari KKM. Terus kalau kalian daftar sekarang sampai tanggal 5 Desember 2020 akan ada diskon sebesar Rp1.000.000. Dan untuk pembayaran uang pangkal semua bisa menggunakan kartu kredit BCA dengan bunga 0%. Oke. Ya, mari masuk ke Semak Penabur Kota Tangerang. Pasti semakin SMA yang oke lah. Tepatnya di kota modern ya, teman-teman. Kalau ingin melihat atau ingin bertanya-tanya. Kalau kalian mau menghubungi Semak Kota Tangerang, bisa dihubungi di 021 5578 2751. Saya ulangi. 021 5578 2751. Bisa juga di Instagram ada Semak Penabur Kota Tangerang. Nah, di situ kalian bisa lihat kegiatan-kegiatan kita tuh apa aja, kita tuh aktif, bahkan selama pandemi ini kita tetap bisa berprestasi. Siswa-siswa banyak yang menang di lomba-lomba dimanapun deh. Jadi kalian bisa lihat di situ update semuanya tentang Semak Penabur Kota Tangerang. Ya, di Instagram Semak Penabur Kota Tangerang. Wede. Semak Penabur Kota Tangerang. Panjang ya.
Ibu silakan. Isu gerah banget Pak. Lagi ada iklan-iklannya. Nanti mungkin boleh ditampilin kali kalau ada flyer-flyernya apa gitu. Thank you Pak, Bu, Ya. atas waktunya. Ya, tadi juga teman-teman ya tadi yang mungkin ada yang orang tuanya punya anak Iya. SMP itu mungkin bisa jadi bahan pertimbangan. Iya. Dan kita nggak lupa juga ya untuk nawarin kalian untuk beasiswa juga masih di UMN masih terbuka. Betul. Ya. Jadi masa pandemik ini kalian harus tadi Pak Fitra dan Bu Ejul juga udah bilang kalian jadi orang yang sangat kreatif. Betul. Kalian juga harus cari jalan untuk mendapatkan beasiswa benar ya? Benar, karena itu apa ya salah satu bentuk kalian mau membanggakan orang tua kalian. Satu membanggakan, yang kedua ngebantu orang tua Iya. kalian ya pasti ya. Caranya gimana? Kalian bisa ikut tes beasiswa kita di tanggal 29 dan ada di tanggal 13 Desember. 29 udah lewat. Udah lewat. Ya, jadi di tanggal 13 Desember 2020 ada tes beasiswa UMN. Tesnya Online dong. Online ya. Online biaya juga masih sama ya 100.000 Yes. rupiah. Kalian bisa daftar dua jalur Yes. tes dan jalur non Non-tes. tes ya. Dan bagi yang mau ambil teknik ya, ambil teknik-teknikan dan akuntansi itu ada beasiswa full sampai 8 Yes, semester. teknik informatika, teknik Ya. elektro, teknik fisika, teknik komputer, sistem informasi, akuntansi, bisa sampai semester 8. Nah, jadi BUMN nggak bawa apa-apa ya. Bagi yang masih bingung-bingung ya, buat aduh kak aku bingung program studinya apa, kalian bisa ikut PSBB atau info session online Yes. atau offline, bisa langsung datang ke UMN dengan protokol yang standarnya lah ya. Cuman kalau kalian ikut info session offline, itu kalian bisa ikut kampus tuh. Yes, langsung lihat-lihat Langsung secara lihat. langsung, Benar. beneran nggak sih ini atau cuma green screen atau cuma Benar. komputer enggak? Dan itu terbatas, kalian harus daftar dulu. Yes. Ya. Jadi kita nggak bisa nerima, kalian langsung datang terus kita terima gitu nggak bisa ya. Atau kalian bisa cari informasi kita lebih lanjut, ada di sosial media kita, di Instagram ada, di Facebook ada, di YouTube ada. Ada ya. di @Universitas Multimedia Nusantara, di Instagram tuh ada satu lagi namanya di @pmb.umn. Oke. Ya, atau kalian bisa mau cek langsung Ya, di TikTok juga ada. Oh, TikTok ada ya sekarang? TikTok juga ada di Universitas Multimedia Nusantara. Oke, kalau mau lihat websitenya bisa di www.umn.ac.id. Yes. Nomor teleponnya di 021542200808. Yes. Wede. Oke. Sinergi. Bersinergi ya. Kalau misalnya kalian mau tanya langsung, mau personal chat, WhatsApp, kalian tinggal buka website kita, tinggal cari tuh nomor konsultasinya di situ, klik aja ya. Kalian bisa konsultasi langsung dengan pihak marketing kita ya. Yes. Oke, Udah, itu aja. gitu aja ya. Pak Fitra, Bu Angel, terima kasih. Oke. Ya, kami juga terima Sama-sama. kasih Ya, sudah terima kasih. diundang. Semoga sehat terus Iya. ya. Salam Siap. buat Amin. kepala sekolah dan keluarga besar di SMA Penabur Kota Tangerang. Sehat terus Pak Fitra. Ada yang mau Amin. sampaikan? Udah mungkin Sudah? sudah semua yang disampaikan. Terima kasih. Oke, terima Iya, kasih juga. terima kasih. Terima kasih. Sampai berjumpa di lain waktu di podcast selanjutnya di Spotcast